kita ngomongin soal apa ini tadi tablik akbar ya, kembali ke tablik akbar, tujuannya harus jelas. Tablik akbar ini ditujukan tujuannya itu untuk siapa, kemudian acaranya kapan, kemudian pembicaranya siapa, itu harus dirinci dengan jelas di dalam sebuah pesan gitu. Nah, kemudian pesan itu juga harus mengandung teknik atau cara yang masing-masing organisasi atau individu punya teknik atau cara masing-masing, yaitu bagaimana caranya kita merancang atau mendesain. Pasti misalnya ya kalau kita ngomongin sebuah poster gitu, poster sebuah acara pasti beda kan, desain satu orang dengan desain lainnya, orang lainnya itu pasti berbeda. Cara mengolah pesan antara organisasi atau individu satu dengan yang lainnya itu pasti juga berbeda. Nah, begitu pula dengan penyampaian pesan itu pasti juga berbeda. Tapi yang perlu diingat, kita harus memiliki teknik atau cara masing-masing. Jadi intinya itu pesan nggak boleh ngelambiar. Harus ada isi dan ada tujuan dan harus ada tekniknya. Gitu ya. Nah, kemudian dalam proses komunikasi untuk mempermudah kita sendiri, itu kita ada yang namanya rumpun-rumpun dalam menyampaikan pesan. Kita dikelompokkan rumpun-rumpun ini menjadi 3. Yang pertama ada rumpun proxemics atau kedekatan ya, biasanya ini. Yang pertama ada tatap muka atau ketemu langsung. Yang kedua ada jarak jauh atau distance. Yang ketiga adalah gabungan keduanya. Gabungan keduanya ini apa yo? Ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi sebenarnya kita nggak di tempat yang sama, tapi kita bisa tetap bertatap muka. Gitu. Atau Skype itu juga bisa masuk di di bagian sini. Itu bisa. Nah, selain rumpun proxemics juga ada rumpun strategi, yang mana diantaranya ada satu persuasif ini udah tahu ya, terus koersif ini pemaksaan, kemudian ada informatif, terus ada edukatif, juga ada ilmiah objektif gitu. Nah, atau kalau menurut Saltman di dalam bukunya Creating Social Change, ini dia ada pendapat sendiri. Dia mengemukakan ada 3 strategi, ada rumpun strategi, yaitu ada power strategi, ada juga persuasif strategi, dan juga ada reedukatif strategi, yang mana ini nanti edukatif sama ilmiah objektif ini dijadikan satu di sini gitu. Tapi sebenarnya isinya ya sama saja. Kemudian yang terakhir ada rumpun bentuk. Yang pertama ada rumpun ilmiah yang berisi seperti diskusi misalnya, kemudian ada seminar, panel, simposium, atau penataran. Terus kemudian yang kedua ada bentuk populer yang isinya ada dagelan atau sandiwara, wayang, pantun, atau nyanyian, drama, deklamasi gitu. Dan yang ketiga, ini ya, kalau misalnya lagi bawa buku bisa dilihat di halaman 1.9, ini ada gabungan ilmiah dan juga populer seperti simulasi, role playing, atau lokakarya. Kalau misalnya kita lihat kayak gini, rumpun ini kayaknya banyak banget ya. Tapi sebenarnya ini bermanfaat sekali bagi kita. Jadi kita bisa memilih, misalnya kita mau merencanakan soal ganti deh, jangan tablik akbar, tapi mau menjual sebuah produk. Misalnya kita lagi ada apa ini namanya, ada sebuah produk ya, menjual. Kalau misalnya pengen menjual produk di dalam waktu yang sesegera mungkin dan dapat menjual produk sebanyak-banyaknya, nggak mungkin dong kita melakukan rumpun strategi yang edukatif. Pasti biasanya yang persuasif atau koersif. Jadi misalnya kita menyediakan sales promotion di beberapa titik tertentu. Dengan adanya sales promotion yang persuasi, akhirnya banyak orang-orang yang membeli produk kita. Begitu. Simposium ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan seminar dan juga panel. Jadi di dalam sebuah acara banyak peserta diskusi, kemudian dilakukan semacam diskusi gitu. Jadi ada pembicaranya, ada para audiensnya, seperti itu.
Halo, tes. Wah, halo, tes. Udah bisa ya? Udah bisa dengar suaranya sekarang? Halo. Oke, kalau gitu lanjut ya. Oh ya, sebentar, balik lagi. Nah, dari rumpun-rumpun ini tergantung komunikator masing-masing. Jadi antara saya dengan teman-teman mungkin ada preference yang berbeda. Kalau saya sih sukanya pakai yang ini, kalau teman-teman mungkin sukanya pakai yang ini. Beda-beda ya, beda-beda itu sesuai dengan atau tergantung dari masing-masing komunikator yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing gitu. Jadi semuanya nggak bisa disamaratakan. Jadi kalau saya mau melakukan apa ini proses komunikasi pokoknya harus face to face terus, ya nggak bisa gitu lah. Kalau orangnya memang lagi bekerja, lagi di tempat yang jauh, ya mau nggak mau harus berkomunikasi secara jarak jauh atau bisa menggunakan ya semacam Wisik ini atau Skype gitu kan. Gitu. Jadi itu uh, apa ini namanya pelaksanaan proses komunikasi yang dibagi dalam rumpun-rumpun ini tergantung dari komunikator masing-masing yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing gitu. Nah, di dalam proses komunikasi ini kita juga mengenal saluran atau media kan. Kalau di dalam saluran ini kita bisa mengenal media elektronik, cetak, dan tradisional. Saya pikir semuanya udah tahu ya, ini macam-macamnya ini. Dan kemudian di dalam pesan ini bisa dioperasionalisasikan melalui komponen media yang berikut ini. Jadi ada yang namanya media umum, ada media massa, kemudian ada media tradisional. Kalau yang umum ini terbagi atas 3, ada cetak, elektronik, dan gabungan yang contohnya sudah saya sebutkan di sini. Kemudian kalau di media massa ini ada 2 macam, yaitu cetak, bisa berupa surat kabar atau brosur, kemudian yang elektronik kita ini bisa berupa radio, TV, atau film. Nah, komponen media yang lainnya ada media tradisional, ya semacam ludruk, wayang, reog, ketoprak, atau calung. Kalau calung ini jujur sebenarnya saya nggak tahu, cuma copy dari sini. Gitu. Nah, kemudian kita ke pengertian perencanaan nih. Ada seorang scholar atau apa ini, seorang ilmuwan atau pakar bernama Harold Coates and Cyril O'Donnell dalam bukunya Principle of Management. Mereka mengemukakan bahwa arti dari perencanaan itu adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha yang mewujudkan atau mencapai tujuan atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah teratur. Jadi di sebuah perencanaan ini pasti ada persiapan yang teratur. Misalnya dalam mengadakan sebuah event, pasti kita ada bagiannya masing-masing. Misalnya siapa ke bagian si konsumsi, siapa yang bagian dokumentasi, siapa yang bagian si acara gitu. Dan itu teratur, nggak bisa kalau misalnya si konsumsi pasti juga ngambil perannya si acara, si ini juga kayak gitu. Dalam perencanaan ini kita berusaha untuk teratur. Nah, setiap usaha yang ada di dalam perencanaan ini tadi itu pasti ada tujuannya. Kalau satu atau tujuan-tujuan kalau banyak, dan itu sudah disepakati di dalam perencanaan. Jadi jelas ya, dalam perencanaan itu pasti ada yang namanya persiapan yang teratur. Dan dari persiapan itu, semua usaha yang dilakukan itu adalah untuk mencapai tujuan. Yang mana tujuannya sudah ditentukan dari awal. Begitu. Itu menurut Harold Coates. Dan perencanaan ini ternyata nggak hanya terjadi di awal, karena perencanaan ini sebenarnya adalah proses yang